Selamat pagi, selamat kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus pada acara sarapan pagi GPDI Situbondo. Pada pagi hari ini, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya belajar melayani Tuhan. Sebelum masuk renungan, mari kita pujikan beberapa pujian karena renungan ini berkenaan dengan peringatan kematian Tuhan Yesus. Kita pujikan lagu salibnya, nanti dilanjutkan dengan kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, dan pada satu bukit jauh dari sini. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu tunduk, saudara-saudara. Kita kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, kita bisa memposisikan diri kita bagaimana diri kita pada waktu kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Di dalam penciptaan manusia di dalam dunia ini, tentunya Tuhan
Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang maha tahu. Bagaimana manusia ciptaannya kelak akan berdosa, akan berbuat dosa. Dan kalau kita memposisikan diri kita di hadapan Allah seperti Allah, dengan pikiran dan perasaan, tentunya kalau kita mengetahui manusia yang diciptakannya akan berbuat dosa, tentunya kita akan bersusah, tentunya kita akan sedih, tentunya kita akan kecewa, dan akan memiliki begitu banyak pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya. Dan konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami oleh Tuhan apabila Dia inginkan manusia yang diciptakan kembali menurut gambar dan rupa Allah itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang memiliki kemuliaan Allah itu sendiri. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, memiliki kemuliaan Allah. Tentunya dia menjadi susah dan kecewa ya saudara-saudara. Dan juga konsekuensi yang harus dihadapi oleh Allah. Kalau Dia harus ambil suatu jalan untuk menebus hidup manusia, jalan satu-satunya untuk memulihkan kehidupan manusia yang berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang telah rusak karena iblis, karena dosa ini, yaitu dengan jalan untuk datang ke dalam dunia menjadi daging seperti manusia, dan Dia akan menanggung konsekuensi, yaitu harus mati di atas kayu salib. Dalam Filipi tadi dikatakan, hendaklah di dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan Yesus juga pikirkan dan rasakan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar satu contoh dan panutan dan teladan yang begitu luar biasa. Tidak ada yang dapat kita bandingkan dengan siapapun dan apapun di dalam dunia ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Dia datang, Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah yang penuh kemuliaan untuk turun ke dalam dunia, merendahkan diri. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia harus taat, bahkan taat di atas, mati di atas kayu salib. Ya saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah yang adalah roh, Dia rela untuk menjadi manusia, menjadi firman itu. Di dalam firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini, untuk seisi dunia ini, untuk menyelamatkan seisi dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya untuk mati buat saudara dan saya. Tiada kasih yang begitu besar seperti kasih Allah buat kehidupan umat manusia. Tidak ada bandingannya, saudara. Tuhan Yesus datang. Dia adalah Allah, Dia adalah Allah, adalah roh. Dia datang sebagai daging itu, menjadi manusia. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, setiap manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang sanggup untuk menyelamatkan hidupnya. Di dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Bahkan di dalam percakapannya, di dalam murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, bahkan perempuan-perempuan yang mengatakan, Dia katakan, barang siapa yang ingin menjadi muridku, yang menjadi muridku ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Contoh dan teladan di dalam Tuhan Yesus adalah satu pokok di dalam kehidupan kita. Seharusnya itu menjadi pikiran dan perasaan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus pun pada saat sebelum Dia mati di atas kayu salib keesokan harinya, hari sebelumnya, satu hari sebelumnya, Dia berdoa. Dia
di Taman Getsemani. Hatinya begitu berkecamuk. Ada konsekuensi untuk tadi dia harus menyelesaikan tugas datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia yang binasa, yang berdosa, yang akan dihukum, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Dia katakan, sekiranya cawan ini bisa berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendak Allah Bapa. Dia begitu tunduk akan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupannya. Dia juga katakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Saudara-saudara, kita mau belajar kepada panutan kita, kepada pokok iman kita, keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanannya menuju salib, ada begitu banyak tantangan yang juga dia harus hadapi. Banyak orang mencemoohkan, serdadu dari pihak-pihak orang Yahudi, tua-tua, bangsa Yahudi, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, dan semuanya mereka mencemoohkan. Pada saat dia akan menuju disalib, dan pada saat dia berada di atas kayu salib pun, banyak orang-orang yang melihatnya, bahkan berserdadu-serdadu. Bahkan salah satu penjahat yang ikut disalibkan, dia katakan, kalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkanlah dirimu dan kami. Manusia sebetulnya berada di dalam ketidakpastian akan keselamatan. Mereka mencari-cari akan keselamatan yang sejati. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sepenuhnya tunduk akan kehendak dan rencana Allah, supaya itu terjadi untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang mengasihi. Dan sebelumnya pada saat Petrus pun, orang yang bersama-sama dengan dia, pada saat dia katakan pada masa-masa pergumulan ya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus katakan, mari kita sama-sama turun ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia akan dibunuh, dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Petrus pun dia tidak tahu, dia tidak sadar apa dia katakan. Sekiranya mungkin hal itu tidak akan terjadi pada engkau Tuhan, tetapi Tuhan menghardik. Tuhan katakan, itu bukan dari engkau, tetapi itu dari iblis, dari kuasa kegelapan. Bahkan orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang yang ada di sekitar pada saat Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, orang-orang begitu menghalang-halangi supaya salib ini tidak terjadi. Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ini tidak terjadi. Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tetapi sepenuhnya kehendakmu yang jadi. Tuhan katakan, jika sekiranya cawan ini dapat berlalu, biarlah ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, tetapi biarlah ini kehendakmu. Tuhan Yesus sepenuhnya dia taat, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha mulia, dia adalah Allah yang luar biasa, tetapi dia sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Dia mau menyelesaikan tugas untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini dengan mati di atas kayu salib. Sampai pada akhirnya salib ini terjadi, dia mati. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, bukan dengan kekuatan apapun, dengan siapapun yang melakukan, tetapi kehendaknya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Dia katakan, dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Dan Tuhan katakan, sudah selesai. Di sini saudara-saudara, kita seharusnya anak-anak Tuhan patut mengucap syukur, patut berterima kasih kepada Tuhan, patut dari mulut kita, dari hati kita tetap adakan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan.
karena Allah kita yang begitu setia, yang menyelesaikan kehendak Bapa, supaya keselamatan itu menjadi bagian saudara dan saya. Saudara-saudara, melalui renungan firman Tuhan ini, kita mau belajar ya saudara-saudara, di dalam satu kata tunduk, di dalam satu kata tunduk, di dalam peristiwa, di dalam firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk kita menundukkan diri kita dalam segala sesuatu kepada Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam hari-hari kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Semuanya, segala hal kita mau tundukkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kepada pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah melakukannya buat saudara, yang sudah melakukannya terlebih dahulu buat saudara dan saya, dengan menundukkan diri pada kehendak Allah. Dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Kita juga anak-anak Tuhan mau belajar untuk menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan bukan kemauan kita, bukan kemauan di luar kehendak Tuhan yang jadi, tetapi biarlah segala sesuatu kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau tunduk di dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, di dalam firman Tuhan kita dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripada engkau. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya belajar untuk menundukkan diri saya sendiri, untuk di dalam setiap pengalaman pribadi saya, begitu banyak hal yang harus saya tundukkan di hadapan Tuhan, supaya supaya rencana Allah, keselamatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Dan tentunya biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk saudara yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat perenungan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.